Shalom anak ibu semuanya. Bagaimana kabar kamu hari ini nak? Apa? Ya puji Tuhan kamu selalu sehat ya. Ibu senang sekali mendengar kabar kamu selalu sehat sampai saat ini ya. Nah hari ini kita belajar tema 2 subtema 1 PB2 mata pelajaran PKN mengenai pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua mata pelajaran SBDP memahami tanda tempo dan tinggi rendah nada. Oke. Tujuan pembelajaran kita, mata pelajaran SBDP yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi tinggi rendah nada dari teks lagu Menanam Jagung dengan benar. Tujuan yang kedua, siswa mampu menyanyikan notasi lagu Menanam Jagung sesuai tinggi rendah nada dengan aba-aba ketukan dari guru dengan benar. Yang selanjutnya, tujuan mata pelajaran PKN. Pertama, siswa mampu memberikan contoh hak dan kewajiban dalam kehidupan masyarakat dengan benar. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan perbedaan hak dan kewajiban dalam kehidupan masyarakat dengan benar. Itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Kita awali doa bersama. Namun ibu ingatkan lagi, jangan lupa setiap beraktivitas dari luar rumah jangan lupa pakai masker. Sudah selesai aktivitas dari luar rumah sampai rumah, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir ataupun juga mandi ya nak ya. Nah, selamat menyaksikan. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, puji dan syukur kami ucapkan kepadamu ya Tuhan, karena hari ini Tuhan masih memberikan kami kesehatan. Tuhan, kami sudah berkumpul di rumah kami masing-masing untuk melakukan BDR kami. Tuhan Yesus yang baik, kami mohon berkatilah BDR kami. Berikanlah kami kepintaran agar kami boleh mengerti pelajaran yang disampaikan oleh guru kami. Banyak dosa yang kami perbuat ya Tuhan, kami mohon ampun. Hapuskanlah dosa kami agar kami layak di hadapan-Mu. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa untuk orang tua kami dimanapun mereka berada. Berkatilah selalu, berikanlah mereka kesehatan dan umur yang panjang, begitu juga berkat yang melimpah. Tuhan, kami berdoa buat teman-teman kami. Jikalau ada teman kami yang sakit, kami mohon sembuhkanlah dia. Begitu juga jikalau ada orang tua kami yang sakit, kami mohon ya Tuhan, sembuhkanlah orang tua kami agar mereka boleh melakukan aktivitas seperti biasanya, terutama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami mohon ya Tuhan, jadikanlah kami anak yang takut akan Tuhan, anak yang baik, anak yang tidak nakal ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk guru-guru kami ya Tuhan. Kami mohon berkatilah guru kami selalu ya Tuhan. Berkati jugalah sekolah kami ya Bapa, jadikanlah sekolah yang unggul, sekolah yang jauh dari orang-orang jahat ya Tuhan. Sampai di sini doa anak-Mu Tuhan, kami mohon terimalah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak Ibu akan menjelaskan mata pelajaran SBDP mengenai tinggi rendah nada dan birama. Selain matahari, apalagi ya sumber energi di bumi? Ayo kita cari tahu. Kalian sudah mempelajari manfaat energi panas matahari. Salah satu manfaat energi panas matahari adalah untuk membantu pertumbuhan tanaman. Nah, sekarang kamu buka buku tema 2 kamu di halaman 10. Di situ kita diajak untuk bernyanyi sambil mengamati teks notasi angka lagu yang berjudul Menanam Jagung. Kita bernyanyi bersama ya nak. Menanam jagung di kebun kita.
Sekarang kita akan identifikasi tinggi rendah nada dari notasi angka lagu. Nah, anak-anak ibu, sebelumnya ibu akan menjelaskan. Tinggi rendah nada itu menunjukkan tingkat ketinggian atau kerendahan dari sebuah bunyi nada. Tinggi rendah nada disebut juga dengan intonasi. Urutan tinggi rendah nada yaitu dengan angka 1 disebut dengan do, 2 re, 3 mi, 4 fa, 5 sol, 6 la, 7 si. Anak-anak ibu, semakin ke kanan akan menunjukkan semakin tingginya nada. Namun kebalikannya, semakin dia ke kiri, maka nada tersebut akan rendah. Jadi harus kamu pahami. Nah, kalau dia dalam bentuk balok, not balok seperti ini. Birama lagu. Birama lagu adalah 4/4. Itu menunjukkan bahwa dalam satu birama terdapat 4 ketukan. Satu ketukan akan bernilai 1/4. Sebagai contoh, satu birama. Ayo kawan. Sekarang perhatikan buku tema 2 kamu di halaman 11, poin C. Tanda 22 menunjukkan bahwa kedua nada dalam satu ketukan masing-masing 1/8 ketukan. Karena nilai satu ketukan adalah 1/4, sehingga masing-masing nada bernilai 1/8 ketukan. Tanda birama merupakan sebuah tanda yang berfungsi untuk menentukan jumlah hitungan dan nilai setiap hitungan pada birama. Biasanya birama ditempatkan pada awal musik. Tanda birama berisi 2 angka, atas dan bawah. Fungsi birama tentunya untuk membuat sebuah musik menjadi lebih terdengar menarik. Selanjutnya, ibu akan menjelaskan macam pola tanda birama. Yang pertama, birama 4/4. Tanda birama yang paling umum digunakan adalah tanda birama 4/4. Setiap genre musik biasanya menggunakan tanda birama 4/4 ini. Hal ini bisa berarti bahwa setiap birama ada 4 hitungan dan setiap hitungan bernilai 1/4 atau 4 not 1/4 dalam setiap birama. Dalam artian mudahnya itu tiap birama terdiri dari 4 ketukan. Seperti ini. Yang kedua, birama 3/4. Tanda birama 3/4 atau sering juga disebut dengan tempo waltz. Berarti setiap birama memiliki 3 hitungan dan setiap hitungan bernilai 1/4 atau ada 3 not 1/4 dalam setiap birama. Jika kamu menulis sepotong musik untuk terdengar seperti waltz, maka gunakan tanda birama 3/4. Dalam artian mudahnya, tiap birama terdiri dari 3 ketukan. Yang ketiga, birama 6/8. Maksudnya, tanda birama ada 6 hitungan dan setiap hitungan bernilai 1/8 atau ada 6 not 1/8 yang menjadi patokan tempo. Dalam artian mudahnya, tiap birama terdiri dari 6 ketukan. Seperti ini. Yang terakhir ibu berikan birama 2/4. Tanda birama 2/4 itu maksudnya birama ada 2 hitungan dan setiap hitungan bernilai 1/4 atau ada 2 not 1/4 dalam setiap birama. Dalam artian mudahnya itu tiap birama terdiri dari 2 ketukan. Oke, selanjutnya kita akan belajar mata pelajaran PKN mengenai hak dan kewajiban. Air merupakan salah satu sumber energi. Tubuh kita membutuhkan air untuk beraktivitas. Tidak hanya manusia, tumbuhan,
dan hewan juga membutuhkan air. Selain diminum, air juga kita gunakan untuk memasak, mencuci, mandi, dan lain-lain. Air juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik, salah satunya dengan menggunakan kincir air. Anak-anak ibu, sekarang ibu meminta kamu untuk mengamati sekitar kamu. Coba amati mengenai manfaat air bagi kehidupan kamu. Apakah banyak atau sedikit? Ada yang menjawab banyak, ada yang menjawab sedikit pastinya. Nah, fungsi air bagi kehidupan manusia itu sangat banyak. Nah, semua makhluk hidup membutuhkan air untuk bertahan hidup. Karena air merupakan sumber kehidupan. Air bersih memiliki banyak manfaat, tidak hanya sebagai air minum, melainkan sebagai habitat dari beberapa hewan, dan tentunya sebagai sumber energi bagi tumbuhan. Air membantu kehidupan makhluk hidup. Nah, berikutnya, ibu akan memberikan manfaat air bagi kehidupan sehari-hari. Yang pertama, air digunakan untuk beberapa pekerjaan rumah tangga, seperti mencuci dan membersihkan rumah. Yang kedua, air juga digunakan untuk mandi, agar terbebas dari kuman, bakteri, virus, dan penyakit. Yang ketiga, air dimanfaatkan sebagai keperluan transportasi. Mendapatkan air adalah hak semua makhluk hidup. Hak dan kewajiban. Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan dan kita miliki oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir, bahkan sebelum lahir. Untuk mendapatkan hak, kita harus melaksanakan kewajiban dengan baik. Hak sebagai warga di masyarakat. Pertama, mendapat perlindungan dari masyarakat. 2, harus dihargai di lingkungan masyarakat. 3, memiliki hak untuk dihormati. 4, memiliki hak untuk menyampaikan pendapat di lingkungan masyarakat. 5, memiliki hak untuk bergaul dalam masyarakat. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan atau dilakukan. Setelah kita melakukan kewajiban, kita boleh mendapatkan hak. Kewajiban warga di masyarakat. Yang pertama, saling menghormati perbedaan yang ada. 2, menjaga persatuan dan kesatuan. 3, saling toleransi dan tolong-menolong. 4, tidak menghina pendapat orang lain. 5, tidak menghina atau membeda-bedakan agama orang lain. Anak-anak ibu, ada perbedaan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Hak adalah sesuatu yang menjadi milik seseorang. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan seseorang. Tanggung jawab, tugas, dan kewajiban yang harus dilaksanakan seseorang. Jadi, hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara bertanggung jawab. Sebaliknya, tanggung jawab tercermin dari terlaksananya hak dan kewajiban dengan baik. Sekarang ibu meminta kamu mengambil buku tema 2, buka halaman 15. Kita akan bahas mengenai hak dan kewajiban melalui contoh dari energi air. Oke, sekarang kita akan mengamati gambar pertama dan gambar kedua. Kita jawab bersama-sama berdasarkan pertanyaan tersebut. Yang pertama, apakah dia sudah mendapatkan haknya dengan baik? Gambar pertama, ya, dia sudah mendapatkan haknya. Gambar kedua, ya, dia sudah mendapatkan haknya. Pertanyaan kedua, apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Gambar pertama, tidak, dia belum melaksanakan kewajibannya karena tidak menutup keran air ketika sedang tidak digunakan. Gambar kedua, ya, dia telah melaksanakan kewajibannya untuk mencuci piring setelah digunakan. Pertanyaan ketiga, apa yang sebaiknya dia lakukan? Gambar pertama, sebaiknya dia menutup keran ketika sedang menggosok gigi agar tidak boros air. Gambar kedua, sebaiknya dia menggunakan air secukupnya untuk mencuci piring agar hemat air.
Anak-anak Ibu, air adalah sumber kehidupan. Setiap orang berhak mendapatkan air bersih. Kita wajib menghemat menggunakannya. Air merupakan salah satu energi yang paling penting bagi manusia. Setiap orang berhak mendapatkan air bersih. Kita wajib menghemat penggunaannya. Oke, anak-anak Ibu harap kamu memahami ya materi Ibu jelaskan tadi. Nah, mengenai tugas itu di halaman 15 ya. Ada di situ apa perbedaan hak dan kewajiban ya. Nah, kamu ditugaskan untuk membuat perbedaan hak dengan kewajiban ya. Itu tugas mata pelajaran PKN ya. Itu saja tugas yang Ibu berikan, tidak banyak, hanya itu saja ya. Halaman 15, tugas PKN, kamu membuat perbedaan hak dan kewajiban ya. Alangkah baiknya, tapi jawaban kamu jangan singkat ya nak ya. Alangkah baiknya dengan jelas, kalau kamu mendapatkan 3, ya buat 3 perbedaan tersebut ya. Nah, itu saja. Ya, Ibu harap kamu memahami tugas kamu hari ini. Ya, jangan lupa diakhiri dengan doa. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati selalu. Shalom.